Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, alhamdulillah. Yang saya hormati para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ulama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Yahya, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Aidrus, Al-Habib Ahmad Zaki bin Yahya, Al-Habib Rafiq bin Abdullah Basyaiban, Al-Habib Arif Basyaiban, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, dan para habaib yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama mereka membawa keberkahan dari Allah untuk kita sekalian. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah taala ketika Allah taala memilih kita untuk hadir di tempat ini demi memperingati Maulid baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati haul daripada salah seorang hamba yang dicintai oleh Allah, sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ahmad Basyaiban yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di majlis yang semacam ini ambil kabar gembira bahwasanya rahmat Allah diturunkan untuk kita sekalian. Anugerah dan kasih sayang Allah diturunkan untuk kita sekalian. Di dalam hadis yang sahih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallah wa yusalluna ala nabiyyihim illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tidak berkumpul sekelompok manusia di rumah Allah berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah turunkan kepada mereka rahmat dan kasih sayangnya. Illa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan para malaikat-malaikatnya, dan Allah memasukkan ke dalam hati mereka ketentraman, sakinah, dan Allah membanggakan mereka yang hadir di tempat semacam ini di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini sekalipun cuaca terik, sekalipun cuaca panas, tetapi setiap orang di antara kita merasakan di dalam hatinya ketentraman, merasakan di dalam hatinya kebahagiaan, merasakan di dalam hatinya kenyamanan. Dan ini adalah bukti bahwasanya sakinah, ketentraman yang Allah janjikan telah dimasukkan ke dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini adalah tanda bahwasanya rahmat Allah diturunkan untuk kita sekalian yang hadir di majlis yang semacam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau lihat yang hadir di sini begitu banyak, mungkin ratusan, mungkin ribuan yang hadir, tetapi ambil kabar, yang tidak kita lihat dari para malaikat yang ikut hadir bersama kita jauh lebih banyak lagi. Dan ini ditegaskan oleh baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, bahwasanya di muka bumi ini terdapat malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah taala untuk mencari majlis-majlis zikir semacam ini, sehingga ketika mereka mendapati perkumpulan zikir kepada semacam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini kita berkumpul bukan untuk urusan dunia. Kita berkumpul di tempat ini
bukan untuk hal-hal yang bersifat duniawiyah, tetapi kita berkumpul di tempat ini tiada lain untuk Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk mengharap rahmat Allah. Kita mengingat Allah, kita mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenang sosok beliau. Inilah perkumpulan kita, dan malaikat di muka bumi diberikan tugas oleh Allah untuk mencari majlis semacam ini. Ketika mereka mendapatinya, mereka memanggil para malaikat yang lain, kawan-kawan mereka para malaikat, untuk menghadiri majlis yang semacam ini, sehingga para malaikat ikut hadir. Kita mungkin nggak lihat, tetapi Nabi memberitakan kepada kita, as-sadiq al-masduq, Nabi Muhammad yang jujur dan terpercaya, beliau menegaskan majlis yang semacam ini dihadiri oleh para malaikat. Untuk apa mereka hadir? Mereka hadir selain mereka menebar keberkahan untuk kita sekalian, selain mereka mengaminkan doa-doa kita sekalian. Ambil kabar, mereka juga mencatat segala apa yang terjadi di dalam majelis kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita hadir di sini nggak berlalu begitu saja, akan dilaporkan secara terperinci oleh para malaikat kepada Allah tentang segala apa yang ada di majelis ini. Karena itu, seorang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hadir di majelis yang semacam ini, dia akan menjaga adabnya, dia akan menjaga akhlaknya, dia akan menjaga hatinya, karena dia sadar betul bahwasanya dari majelis ini semua yang terjadi akan diberikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam haditsun sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya para malaikat itu dipanggil oleh Allah setelah mereka menghadiri perkumpulan yang semacam ini. Dipanggil oleh Allah taala, Allah bertanya kepada mereka para malaikat yang hadir bersama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah bertanya kepada malaikatnya, bukan Allah tidak tahu, Allah maha mengetahui, tetapi Allah bertanya ingin menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar perhatian Allah, betapa besar kasih sayang Allah, betapa besar anugerah yang akan Allah berikan kepada mereka. Allah maha mengetahui, tetapi Allah bertanya untuk menunjukkan kepada kita, inilah kasih sayang Allah untuk setiap orang yang hadir di majelis yang semacam ini. Malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai para malaikatku, kalian hadir bersama hambaku di majelis maulid, di acara haul. Malaikat mengatakan, iya ya Allah, kami hadir bersama hamba-hambamu. Maka Allah bertanya, apa yang dilakukan oleh hambaku di majelis itu? Maka mereka semua para malaikat menjawab, ya Rabb, mereka para hambamu itu, mereka duduk di majelis, mereka mengingat engkau, mereka berzikir kepadamu, mereka bertahmid, bertahlil, mereka bertakbir, mereka bertamjid kepada Allah Ta'ala, mereka memuji engkau, mereka bersyukur kepada engkau, mereka mengagungkan engkau, mereka mengingat engkau ya Allah. Ini yang dilaporkan oleh para malaikat. Terus Allah bertanya kepada malaikatnya, mereka hamba-hambaku di majlis, mereka mengingat aku, berzikir, bertahlil, bertahmid, memangnya mereka melihat aku sehingga mereka lakukan itu? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nggak ada di antara kita yang melihat Allah, tetapi kita percaya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bilang, ya Rabb, tidak ada seorang pun dari mereka yang melihat engkau, tetapi mereka semua beriman. Allah bilang, sekiranya kalau mereka melihat aku, apa yang akan mereka lakukan? Malaikat bilang, ya Rabb, kalau mereka melihat engkau, sungguh mereka akan habiskan seluruh hidup mereka hanya untuk mengabdi kepada engkau. Terus Allah bilang kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, aku melihat mereka di majlis berdoa meminta sesuatu kepadaku. Apa yang mereka minta kepadaku, kata Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saat itu para malaikat mengabarkan kepada Allah, memberitahukan, menjawab pertanyaan Allah. Allah maha mengetahui dan mendengar doa-doa hambanya. Tapi seperti saya bilang barusan, Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah. Malaikat bilang, ya Rabb, betul, mereka di majlis berdoa meminta sesuatu kepadamu. Allah bertanya, apa yang mereka minta? Malaikat langsung menyampaikan kepada Allah tentang segala doa yang kita panjatkan di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua doa kita itu dicatat sama malaikat di sini, dan semuanya dilaporkan kepada Allah. Malaikat bilang, ya Rabb, fulan bin fulan hadir di majlis ini.
dan dia berdoa kepadamu. Doanya apa? Yang pertama dia minta ini, kedua dia minta ini, ketiga dia minta ini. Semua permintaannya dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir pada puncaknya malaikat bilang, "Ya Rabb," dan di antara doa dan permintaan mereka, mereka meminta kepada Engkau surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu doa-doa kita di majelis ini dilaporkan oleh para malaikat. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, ini majelis semacam ini ambil kabar gembira, doa-doa kita didengar oleh Allah Ta'ala. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang mau kita minta kepada Allah dari hajat dunia kita, dari hajat akhirat kita, inilah saatnya kita tuangkan kepada Allah Ta'ala. Kita panjatkan kepada Allah, kita minta kepada Allah. Sebab Allah sendiri yang minta. Mana itu laporan? Mana doa-doa mereka untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga malaikat menyebut itu semua doa-doa kita. Nah, kita pengen minta apa? Dulu kakek kami Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau kalau lagi majelis semacam ini selalu mengatakan kepada hadirin, "Wahai hadirin, besarkan niat kalian, besarkan doa kalian, besarkan harapan kalian kepada Allah, karena memang di majelis semacam ini tuh doa-doa semuanya digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Minta kepada Allah bapak-bapak, ibu-ibu, ini saatnya. Terus Allah Ta'ala bilang kepada para malaikatnya, "Wahai malaikat, di majelis itu mereka meminta kepadaku surga." Memangnya mereka pernah lihat surga? Katanya Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, udah ada yang pernah lihat surga belum di sini? Ya, kalau udah lihat surga nggak bakal hidup sama kita di sini. Ya, kita nggak ada yang lihat surga, tapi kita beriman. Kita percaya kepada Allah Ta'ala. Kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk surga gak di sini? Mau masuk surga apa enggak? Insya Allah semuanya masuk surga. Yang nggak mau tunjuk tangan. Ada yang nggak mau masuk surga? Insya Allah kita semuanya masuk surga ya Rabb, berkat Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang kepada malaikat, "Wahai malaikatku, aku juga melihat dan mendengar mereka memohon perlindungan kepadaku." Apa sebenarnya yang mereka takutkan sehingga mereka minta perlindungan kepadaku? Malaikat bilang, "Ya Rabb, mereka berlindung kepadamu dari siksa api neraka." Maka Allah bilang, "Memangnya mereka pernah melihat neraka sehingga mereka meminta perlindunganku dari siksa api neraka?" Malaikat bilang, "Ya Rabb, nggak ada seorang pun dari mereka yang melihat neraka, tetapi mereka percaya dengan apa yang diserukan oleh Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Kita nggak ada yang lihat neraka, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, as-sadiqul masduq, kepada kita sekalian. Maka itu kita takut dengan neraka. Maka itu kita meminta kepada Allah perlindungan dari siksa api neraka." Setelah Allah mendengar itu semua dari para malaikatnya, Allah bilang kepada malaikatnya, "Ushidukum ya malaikati, aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka." Dan di dalam riwayat Muslim, "dan aku telah mengabulkan segala doa-doa yang mereka panjatkan di majelis itu." Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan semua hajat dan harapan kita diijabah dan dikabul oleh Allah Ta'ala. Satu malaikat bilang kepada Allah, "Ya Rabb, yang hadir, ada beberapa dari mereka hadir bukan untuk berzikir." Untuk apa? Ya mungkin ada hajatnya, ada yang mau nagih utang mungkin, atau ada yang cuman pengen makan berkatannya atau makanannya. Ya. Malaikat bilang, ada dari mereka yang hadir bukan untuk berzikir, tetapi ada hajatnya, ada keperluannya. Yang semacam ini kebagian pengampunan atau enggak? Apa yang Allah Ta'ala bilang kepada malaikatnya? "Walahu qad ghafartu humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Orang ini pun telah aku ampuni dosa-dosanya, sebab perkumpulan semacam ini enggak bakal rugi orang yang ikut bersamanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka itu bapak-bapak, ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah kasih bakal kita, sehingga kita hadir di tempat ini. Insya Allah dosa diampuni oleh Allah, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Terus kita kalau mau minta sesuatu, bapak-bapak, ibu-ibu, kepada Allah Ta'ala, bukan hanya sekedar urusan dunia. Kalau urusan dunia mah udah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi juga minta sama Allah urusan akhiratnya kita. Minta sama Allah agar kita jadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab sorga itu bukan untuk orang-orang yang hanya sekedar berangan-angan dan bermimpi. Bukan. Tetapi sorga Allah janjikan bagi mereka yang beramal saleh. Surga Allah janjikan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu pada mau masuk surga apa enggak? Mau kan? Nah, ambil kabar, surga itu enggak cukup sekedar kita bermimpi dan bilang mau, enggak cukup. Tapi kita harus berbuat. Kita kalau mau nginep di hotel berbintang aja mesti bayar. Iya kan? Apalagi surga yang Allah janjikan. Enggak ada yang gratis. Kita harus beramal. Kita harus berbuat, dan kuncinya surga adalah ketika kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau mau jadi orang yang bertakwa, kuncinya satu. Apa itu? Teladani baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab manusia yang paling bertakwa kepada Allah adalah Nabi besar Muhammad SAW. Manusia yang paling mengenal taqwa kepadanya, yang paling taat kepada perintah Allah, yang paling jauh dari larangan Allah adalah sosok baginda Muhammad SAW. Dan beliau sendiri yang menyatakan demikian. Beliau katakan di dalam hadisnya yang sahih sambil menunjuk kepada dada dan dirinya. Beliau katakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau katakan taqwa seluruhnya ada pada diriku, ada di dalam dadaku, ada pada sosokku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya orang kalau mau menjadi manusia yang bertakwa, jadikan panutannya Rasulullah SAW. Sebab memang Nabi Muhammad adalah panutan yang terbaik dalam segala hal, dalam segala hal. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita nggak memiliki cinta dalam hati, nggak bakal bisa kita meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bakal bisa. Tahu kenapa? Orang tuh kalau di dalam hatinya cinta idola kepada seseorang, makanya kita lihat orang di luar sana, ketika dia idola sama, macam sekarang nih, idola sama apa namanya, artiskah, idola kepada penyanyikah, atau banyak anak-anak muda sekarang idola sama apa namanya, artis Korea lah atau lain sebagainya. Ya, dia idola dengan hal yang demikian. Saking idolanya sampai gayanya pun diikutin, gerak-geriknya pun diikuti. Sebab memang seperti itu manusia. Kalau udah condong kepada sesuatu, dia cinta, dia idola, dia akan mengikutinya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan siapa yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada orang-orang yang tidak layak untuk dicintai, kita rugi. Namun kalau kita cinta kepada sosok manusia yang layak dicintai, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, maka ambil kabar, kita beruntung dunia dan akhirat. Kita kalau cinta kepada beliau, kita akan meneladani beliau. Dan ketika kita meneladani beliau, kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Cuman gimana itu caranya untuk bisa kita mencintai Rasulullah? Gimana caranya kita mencintai Rasulullah? Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu gak? Perkumpulan yang semacam inilah yang akan menumbuhkan cinta di dalam hati kita kepada Rasul SAW. Ini tadi saya dengar ini acara milad majelis ya. Dan ini majelis apa? Oh, namanya aja istimewa. Majelis Hubbur Rasul. Tahu gak artinya Hubbur Rasul? Cinta kepada Rasul. Ini majelis kalau nggak salah udah 13 tahun. Ini milad ke-13 tahun dari Majelis Hubbur Rasul. Allahumma shalli alaih. Terus dibacakan di sini di setiap majelis Maulid Daibai dan apa namanya, Ratib Al-Haddad. Ini berkah bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kasih tahu kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita nih diciptain oleh Allah Ta'ala, kita manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala condong kepada keindahan dan berpaling dari keburukan.
apapun itu. Kita manusia diciptakan begitu oleh Allah Ta'ala. Condong kepada keindahan dan berpaling dari keburukan. Saya kasih contoh bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau di sini nih, ada orang yang cakep banget, tampankah atau cantikkah? Ya, semua mata tertuju kepadanya, betul kan? Karena memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu, condong kepada keindahan, baik itu pandangan, mata, penglihatan, kita akan selalu menatap sesuatu yang indah. Tapi kalau ada hal yang menakutkan, nggak enak dilihat, mata kita juga nggak mau ngelihatnya. Itu pandangan. Pendengaran pun demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya kasih pilihan, mau dengar berita baik atau berita buruk? Kenapa? Karena kita diciptakan sama Allah condong kepada hal yang baik, yang indah. Dikasih pilihan, mau yang baik apa yang buruk? Semua milih yang baik, nggak mau dengar berita buruk. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala condong kepada keindahan dan berpaling dari keburukan. Demikian juga penciuman. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di sini ada orang yang baunya nggak enak, mau nggak duduk di sebelahnya? Hah? Kenapa? Nggak mau kan? Karena memang kita diciptakan oleh Allah berpaling dari keburukan. Tapi saya tanya, kalau di sini ada orang wangi banget, pada mau nggak duduk di sebelahnya? Mau. Kenapa seperti itu? Karena memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu, condong kepada keindahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaji, pelajari, cari tahu tentang sosok Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makin kita jatuh cinta kepada beliau. Tahu gak kenapa? Sebab yang ada pada diri Rasulullah dari A sampai Z, dari alif sampai ya, yang ada pada diri Rasulullah hanyalah keindahan, gak ada lagi lain. Fisiknya fisik yang paling indah, ucapannya ucapan yang paling bagus. Habib Ali Habsyi aja bilang, makanya itu dalam kitab Maulid disebut, di dalam kitab Maulid yang selalu kita baca, ya Rabbi sholli ala Muhammad, beliau katakan ahlal wara mantiqan wasdaq. Habib Ali bilang, menceritakan kepada kita, ini Maulid yang kita baca tuh ngasih tahu kita, ini loh sosoknya Muhammad, ini loh sosok Nabi Muhammad, ahlal wara mantiqan wa asdaq, manusia yang paling manis ucapannya dan jujur. Ada orang ucapan manis tapi nggak jujur. Nabi SAW ucapan yang paling manis dan yang paling jujur. Seumur hidup nggak pernah berdusta. Nggak ada track record yang mencatat Nabi Muhammad pernah berdusta satu kali pun, nggak pernah. Sampai musuh-musuhnya pun yang membenci kepada beliau menyatakan kejujurannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang memberikan gelar Al-Amin itu siapa? Kalau bukan mereka, para penyembah berhala di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka para penyembah berhala, kufar Quraisy, musyrikil Quraisy. Mereka adalah yang memberikan julukan gelar kepada Rasulullah Al-Amin, yang terpercaya, jujur terpercaya sallallahu alaihi wasallam. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan yang diakui oleh musuh. Nabi Muhammad begitu. Kita kalau lihat, aduh, sosoknya istimewa bapak-bapak, ibu-ibu. Sayyidina Hassan bin Thabit itu mengatakan, kalau kita kan cuma dengar doang, kita nggak pernah lihat. Tapi para saksi sejarah, saksi mata, mereka bilang, Hassan bin Thabit bilang, wa ajmadu min kalam taraqattu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Hassan bin Thabit bilang, ya Rasulullah, ini mataku ini nggak pernah melihat sosok yang lebih tampan dari dirimu. Emangnya nggak ada orang yang tampan di masa itu? Banyak.
terkenal di tengah-tengah bangsa Arab itu laki-laki yang tampan luar biasa. Ada satu orang namanya Dihyah Al-Kalbi, itu terkenal ketampanannya. Saking tampannya, malaikat Jibril kalau datang kepada Nabi Muhammad saat menjelma sebagai manusia, seringkali menjelma dengan wajahnya Dihyatul Kalbi, karena memang Dihyatul Kalbi itu terkenal ketampanannya. Ada lagi namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi. Itu sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengakui ketampanannya, keindahan postur tubuhnya, sampai Umar bin Khattab bilang, "Masyabbahtu illa bi Yusuf." Saya melihat ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini mirip dengan Nabi Yusuf saking tampannya. Tapi semua orang saat itu mengakui ketampanan Rasulullah di atas ketampanan manusia-manusia yang tampan itu sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, "Ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithla." Saya nggak pernah melihat sosok seperti Nabi Muhammad sebelumnya atau sesudahnya, nggak pernah saya dapetin. Sosok yang tampan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kasih gambaran sekilas tentang keistimewaan sosoknya Nabi Muhammad SAW. Makanya saya bilang, kaji tentang Rasulullah, makin kita mengkaji beliau, makin kita kagum kepada beliau, dan makin kita cinta kepada beliau, dan akan mengidolakan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sayyidatuna Aisyah cerita nih, Sayyidatuna Aisyah, istrinya Nabi. Beliau bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathiral araq. Nabi itu sosok yang banyak keringat. Ada orang gampang berkeringat. Nabi termaksud orang semacam itu, gampang berkeringat. Terus kalau udah keringatnya banyak Nabi. Sayyidatuna Aisyah bilang, terus Nabi kalau keringetan itu, di keningnya itu keringatnya bagaikan butiran-butiran jagung besar-besar. Nabi kalau keringat begitu. Tetapi Aisyah bilang, tahu apa? Namun yang menarik dari keringat Rasulullah itu lebih harum dari minyak misik, katanya Sayyidatuna Aisyah. Bapak-bapak, pernah gak dipuji keringatnya sama bininya? Hah? Nggak ada. Tapi Aisyah lihat ngomong apa adanya. Beliau bilang, Nabi Muhammad orang yang banyak keringat, tetapi keringatnya begitu harum, lebih harum daripada misik, daripada minyak wangi. Dan ini nggak berlebihan dari Aisyah, bapak-bapak, ibu-ibu. Tahu gak apa? Aisyah bilang, pernah satu kali ada momen yang saya nggak lupa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah. Momen apa? Aisyah bilang, ada satu momen saya nggak lupa. Satu kali di musim panas, kami lagi di rumah. Nabi itu kalau di rumah sibuk dengan urusannya. Kadang bantu istrinya, kadang bersih-bersih rumah. Sosok yang betul-betul rendah hati. Aisyah bilang, satu kali saya dapetin Nabi lagi fokus. Ngapain di pojokan rumah? Di pojokan rumah. Lagi fokus ngapain? Lagi fokus menjahit atau ngebetulin sendalnya yang putus. Nabi lagi fokus betulin sendalnya yang putus. Aisyah bilang, saat itu saya dapetin Nabi lagi fokus betulin sendalnya dan keringat mengalir dari wajah beliau. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Dan saat itu kata Aisyah, saya melihat keringat beliau itu bagaikan mutiara yang berkilau di kening beliau sallallahu alaihi wasallam, dan harumnya itu lebih harum dari minyak kasturi, kata Sayyidatuna Aisyah. Itu momen saya nggak pernah lupa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kesempatan lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, tahu apa? Ada satu orang wanita sahabat namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Dan sama Nabi Muhammad itu masih ada hubungan keluarga mahram. Nabi sama Ummu Sulaim nggak batal wudu. Maka itu Nabi seringkali itu ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim juga usianya udah tua. Sehingga Nabi kalau ke rumahnya Ummu Sulaim tuh kadang makan di situ, istirahat di situ.
tidur di situ. Kadang apa namanya, Nabi tuh rambutnya disisirin oleh Sayyidatina Ummu Sulaim karena memang hubungan keluarga dekat dengan Rasulullah. Satu kali itu di dalam riwayat Sahih Muslim itu diriwayatkan Nabi ketika lagi tidur siang satu kali di musim panas macam begini, itu kan terik panas, Nabi tidur. Beliau saat itu musim panas, ketika tidur nggak pakai baju, hanya memakai kain sarung yang menutupi auratnya. Saat itu keringat mengalir dari tubuhnya sangat banyak. Nabi sedang asyik tidur siang, keringat mengalir di rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ngelihat Nabi Muhammad keringat mengalir. Apa yang dia lakukan? Langsung buru-buru ngambil botol. Itu keringat Nabi Muhammad yang menetes ditadangin, dikumpulin oleh Ummu Sulaim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau berpikir kritis sedikit, nggak ada orang ngumpulin keringatnya orang. Bener gak? Ibu-ibu, nggak ada kita ngumpulin keringat orang, nggak ada. Tapi ini dilakukan oleh Ummu Sulaim. Bukan hanya seorang Ummu Sulaim, para sahabat pun selain Ummu Sulaim mengumpulkan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Dikumpulin oleh Ummu Sulaim. Ini keringat loh. Kemudian setelah dikumpulkan, Nabi terbangun. Begitu terbangun terperanjat melihat Ummu Sulaim di dekat beliau sedang mengumpulkan keringat. Rasul bertanya, ya Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Maka saat itu Ummu Sulaim menjawab, ya Rasulullah, aku mengumpulkan keringatmu. Nabi terperanjat, bilang, ya Ummu Sulaim, untuk apa kamu mengumpulkan keringatku? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Beliau menjawab, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ketika baca ini hadis, saya penasaran, nggak ada orang lo ngumpulin keringat orang lain. Kalau sekedar dorongan cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, hanya sekedar dorongan cinta, ibu-ibu ada gak ngumpulin keringat lakinya? Bu, ada gak ibu-ibu ngumpulin keringat lakinya? Sayang gak sama lakinya? Sayang, cinta. Kok keringatnya gak dikumpulin sih? Kita gak ada ngumpulin keringat orang. Kalau sekedar dorongan cinta, bapak-bapak sayang gak sama bininya? Gak ada yang jawab sini. Bapak-bapak sayang gak sama istrinya? Kira-kira keringat bininya dikumpulin gak tuh? Hah? Gak ada orang kumpulin keringat orang lain. Kalau memang sekedar dorongan cinta, saya rasa gak ada orang ngumpulin keringat orang. Tapi kenapa dilakukan hal ini oleh Ummu Sulaim? Berarti masalahnya bukan sekedar dorongan cinta, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang istimewa pada sosok Nabi besar Muhammad SAW. Dan Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, kenapa kamu kumpulkan keringatku? Apa jawab Ummu Sulaim? Beliau bilang, ya Rasulullah, aku kumpulkan keringatmu ini demi untuk mengharumkan minyak wangi kami, katanya Ummu Sulaim. Allahumma sholli alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini jawabannya Ummu Sulaim. Apa yang beliau lakukan? Saya kumpulkan keringatmu ini untuk mengharumkan minyak wangi kami. Nggak terbalik tuh apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita pakai parfum nggak? Kita pakai parfum, kita pakai minyak wangi. Bakal apa kita pakai minyak wangi? Jawab jujur. Jawab jujur, kita pakai minyak wangi kenapa? Untuk mengharumkan badan kita yang bau keringat. Badan kita bau keringat, kita pakai minyak wangi. Tapi lihat, ini kebalikannya. Mereka gunakan keringatnya Rasulullah untuk mengharumkan minyak wangi mereka. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala. Inilah yang istimewa dari fisiknya Nabi Muhammad SAW. Mereka gunakan keringatnya Nabi untuk mengharumkan minyak wangi mereka. Sampai pernah satu kali ada orang datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya mau nikah, minta hadiah. Nabi bilang, ya udah besok datang kemari bawa botol. Dia datang ke rumahnya Nabi Muhammad bawa botol. Nabi bilang, jangan beranjak, tunggu di sini. Nabi masuk, ditungguin nggak keluar Nabi dari rumahnya. Sampai setelah lama baru keluar, Nabi bawa tuh botol, ada parfum sedikit nggak banyak. Nabi bilang, kamu pulang,
kamu mandi bersih-bersih, terus pakai ini minyak wangi di badan kamu. Dia pulang, gembira dikasih minyak wangi, gak banyak sama Nabi, sedikit. Dia pulang ke rumah bahagia, dia mandi, dia bersih-bersih, kemudian dia pakai itu minyak wangi yang Nabi Muhammad kasih. Tahu apa yang terjadi? Begitu dia pakai, satu kota Madinah mencium harumnya. Orang-orang semua heran, ini minyak wangi mereknya apa? Mereka tanya, ini minyak wangi apa? Satu Madinah mencium harumnya. Sampai akhirnya orang, saya nggak tahu, saya cuma datang ke Nabi, suruh bawa botol, Nabi Muhammad kasih saya ini, suruh saya pakai. Setelah ditelusurin, tahu apa? Nabi lama nggak keluar, nadangin keringatnya. Ternyata tuh yang di dalam botol itu keringat beliau kasih kepada sahabatnya untuk jadi minyak wangi. Satu kota Madinah mencium harumnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai sejak saat itu, tuh badannya itu orang tuh seumur hidupnya tetap harum, seumur hidupnya. Sampai dikenal dia dan keluarganya dengan julukan, tahu apa? Dikasih julukan Al-Mutayyabun, keluarga orang-orang yang harum, berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuh baru keringatnya Nabi, tuh baru keringatnya Nabi. Ini saya juga bicara tentang keringatnya Nabi baru sedikit, masih banyak kalau mau kita bicarakan. Tapi yang menarik di atas itu semua, saya bicara tentang keringatnya Nabi sekitar 30 menit, nggak ada yang bosan, makin penasaran. Coba kalau saya bicara keringat orang, diusir saya dari sini, benar gak? Tapi kita bicara tentang keringatnya Nabi 30 menit, semua makin penasaran. Itu yang istimewa dari Rasulullah SAW. Ini baru keringat, belum rambutnya, belum fisiknya yang lainnya, belum mata beliau, kulit beliau yang putih, rambut beliau dan lain sebagainya. Semua tentang Nabi Muhammad adalah keindahan. Ini yang bakal kita baca nih sekarang nih, kitab Maulid Simtud Durar Habib Ali Habsyi. Kita ntar baca nih, habis ini nih, hadirkan hati kita, fahamin betul, bukan cuma sekedar kita baca begitu aja, tapi fahamin artinya sehingga kita kenal Rasulullah. Sayyidina Ali bilang, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kata Sayyidina Ali, orang kalau melihat Rasulullah sekilas di permukaan pasti akan segan melihat kewibawaan Nabi besar Muhammad yang maha dahsyat itu. yang digambarkan kewibawaan yang sebagaimana allati tarta'idu minha faraisul aqwiya'i minal bariyah, raja-raja yang berkuasa di muka bumi kalau dengar namanya Nabi Muhammad lutut mereka gemeteran, saking takutnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW, saking besarnya wibawa Nabi Muhammad SAW. Tuh Ali bin Abi Thalib bilang begitu, man ra'ahu badihatan haba, orang kalau lihat Nabi Muhammad di permukaan segan kepada Nabi Muhammad, wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Ali bin Abi Thalib bilang, tetapi kalau orang udah kenal dekat sama Nabi, kenal dekat sama Nabi, tahu sosok Nabi Muhammad, pasti bakal jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Ini peringatan Maulid yang kita hadirin, kita baca Simtud Durar, kita baca Daiba, bukan sekedar lantunan yang kita lantunkan bapak-bapak ibu-ibu, tapi fahamin artinya, cari tahu betul tentang Rasulullah, makin kita penasaran kepada beliau, makin kita cari tahu lagi kepada Rasulullah, makin kita penasaran. Kalau kita udah penasaran, makin tumbuh besar di hati kita cinta kepada beliau, sehingga nggak ada tempat dalam hati kita untuk selain Rasulullah SAW. Saat itu kita akan mengidolakan beliau, saat itu kita akan meneladani beliau dengan sebaik-baiknya, dan saat itu kita bakal jadi orang yang bertakwa, yang insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak panjang lebar, habis ini kita baca kitab Simtud Durar, kitab Maulid, fahamin betul. Terus juga satu hal penting, kita nggak mau peringatan Maulid yang kita hadiri ini hanya sekedar rutinitas setiap tahun, tapi kita mau pulang bawa sesuatu. Kita habis hadir Maulid, pulang bawa apa? Cuman sekedar bawa berkah. Insya Allah kita pulang bawa berkah, tapi kita nggak mau begitu. Kita mau pulang dari sini bawa perubahan pada diri kita. Makin kita takwa kepada Allah Ta'ala, makin kita cinta kepada Rasulullah SAW. Saya lihat di sini ibu-ibu banyak yang hadir. Ibu-ibu mau masuk surga apa enggak? Benar mau masuk surga? Mau gak masuk surga? Nabi kasih 4 bakal ibu-ibu. Jalanin ini, bawa pulang. Nabi bilang, ini saya ngomong sama ibu-ibu ini khusus, insya Allah ibu-ibu masuk surga semuanya. Tapi ini 4 perkara jalanin. Nabi bilang,
idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Nabi bilang, apabila seorang perempuan sholat 5 waktunya sempurna, itu pertama. Ibu-ibu, yang pertama apa? Sholat 5 waktu, jalanin benar. Jangan karena sibuk hadir acara kawinan sampai sholat kita undur dari waktunya, jangan. Jalanin sholat kita dengan sebaik-baiknya, itu pertama. Terus Nabi bilang wasamat syahraha, puasa Ramadan sempurna. Jalanin kewajiban kita puasa. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya dari yang haram, dia jaga kehormatannya, dia tutup auratnya. Itu yang ketiga ibu-ibu. Yang keempat kata Nabi Muhammad SAW, ini yang keempat agak berat dikit. Tahu apa? Nabi bilang wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Ini 4 perkara ibu-ibu. Ingat gak kira-kira? Nabi bilang sholat, puasa, jaga kemaluan dan kehormatan. Kemudian yang keempat apa? Patuh sama suami. Ini kalau 4 perkara ibu-ibu jalanin dengan benar sempurna, Nabi bilang entar hari kiamat nggak cuma sekedar masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga kan? Insya Allah semuanya masuk surga. Saya mau tanya Bu, kalau masuk surga nih ibu-ibu nih, ya, insya Allah masuk surga semuanya. Kira-kira antrian nomor berapa? Hah? Antrian nomor berapa kira-kira? Kita ngomong jujur, tahu diri. Antrian pertama nggak mungkin. Hah? Antrian 100 juga nggak mungkin. Yang jelas antrian panjang banget ibu-ibu. Umat Nabi Muhammad nggak cuman kita. Jangankan sorga Bu, tuh pintu gerbang keluar tuh, ya, nggak bakal bisa sekaligus keluar bareng-bareng, nggak mungkin. Iya kan? Apalagi sorga. Saya nggak tahu kita nih masuk sorga antriannya nomor berapa, nggak tahu. Tapi ambil kabar ibu-ibu. Ibu-ibu kalau jalan ini 4 perkara benar. Apa tadi saya bilang? Sholat, terus puasa, jaga kemaluan dan kehormatan dari yang haram. Kemudian yang keempat apa? Taat sama suami. Ini 4 perkara kalau ibu jalanin, hari kiamat masuk surganya nggak ngantri Bu. Nggak pakai antrian, jalur khusus. Dipanggil sama malaikat, Bu, ayo lewat sini. Entar ibu-ibu tuh lewat jalan khusus tuh, lihat suaminya lagi ngantri. Iya. Lagi ngantri didadain, saya duluan ya, iya. Insya Allah ibu-ibu semuanya masuk surga, nggak ada yang ngantri. Jalan ini 4 perkara. Bapak-bapak mau masuk surga nggak kira-kira? Kita berat masuk surganya. Ya tanggung jawab kita orang laki berat. Kalau ibu-ibu mah enak masuk surganya. 4 perkara udah tinggal masuk surga. Kita orang laki tanggung jawab berat. Tapi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh sama Allah, Allah masukin kita ke dalam surga. Ini majelis yang kita hadir ini, majelis yang membukakan kita pintu surga insya Allah. Bapak-bapak kalau mau masuk surga, kita kalau mau lihat amal ibadah kita nggak punya. Tunjuk tangan di sini yang punya amal ibadah yang bisa dibanggain di hadapan Allah. Ada gak? Nggak ada. Kita nggak punya. Lantas bekal apa yang kita bawa? Tahu bawa apa? Kita bawa cinta. Nabi bilang, almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dia cintai. Tapi bukan cuma sekedar cinta omongan. Kalau pengakuan semua orang bisa ngaku. Bukan itu yang dicari. Cinta tuh ada buktinya. Kayak tadi saya jelasin panjang lebar. Orang kalau cinta bakal neladanin, bakal ngikutin. Nggak ada tempat dalam hatinya kecuali kekasihnya. Nah kita bawa cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW.
Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, kita juga mesti cinta kepada siapa tahu? Keluarganya Nabi, anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Yang bilang bukan saya, Nabi Muhammad yang nyuruh. Nabi bilang, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahli baiti li hubbi. Nabi bilang, cintai Allah sebab Allah yang kasih kita nikmat, yang kasih kita segalanya. Kemudian cintai aku sebagai bentuk cinta kalian kepada Allah, kata Nabi. Terus Nabi bilang, cintai keluargaku sebagai bukti kecintaan kamu kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Terus nggak cuma cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Anas bin Malik bilang, wa ana uhibbullaha wa rasulah wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa arju an yahsyuranillahu yaumal qiyamati ma'ahum. Sayyidina Anas bin Malik bilang, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap di hari kiamat agar Allah membangkitkan saya bersama mereka. Kita kalau cinta kepada para sahabat, kita untung, kita masuk dalam golongan mereka di hari kiamat nanti, sekalipun amal ibadah kita banyak kurangnya. Tapi kalau kita punya cinta, kita sama mereka. Kita cinta kepada orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah. Bawa tuh modal bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita beruntung dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pasang telinga kita, pasang hati kita, apa yang dibaca dari Maulid Simtud Durar tentang Rasulullah, fahamin betul. Tumbuhkan dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita semuanya dapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat almarhum guru kita Al-Habib Abdullah bin Ahmad Basyaiban, diangkat derajat beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan para habaib yang ada di tengah-tengah kita ini, para ulama kita, para kiai kita, diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur oleh Allah Taala, bisa senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin wujudika ya ajudal ajudin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.